Di dunia sepak bola Indonesia, nama-nama besar datang dan pergi dengan gegap gempira. Dari pemain, pelatih, sampai petinggi federasi, selalu ada drama, selalu ada cerita, dan biasanya selalu ada meme yang mengikuti. Namun belakangan ini, satu nama mulai muncul di tengah perdebatan publik tentang masa depan sepak bola Indonesia. Mirwan Suharso, sosok di balik kebangkitan Como 1907, klub Italia yang kini kembali mencicipi kompetisi papan atas setelah bertahun-tahun terdampar di divisi bawah. Sementara itu, di tanah air, masyarakat sepak bola masih hangat memperbincangkan keputusan PSSI berpisah dari Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert, sebuah langkah yang akhirnya berujung kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan itu membuat sebagian fans kecewa dan mempertanyakan arah kebijakan federasi di bawah pimpinan Erick Thohir. Di tengah situasi itu, pertanyaan pun muncul. Kalau Mirwan bisa membangkitkan Como sampai kembali ke level tertinggi, apakah ia lebih layak memimpin PSSI? Ini bukan sekedar provokasi kedai kopi, tapi refleksi dari kegelisahan publik pencinta sepak bola tanah air. Mari kita bahas dengan santai, tanpa ngegas, tanpa adu komentar ala admin fanbase. Kebangkitan Como FC, kerja nyata bukan gimmick. Bagi masyarakat yang mungkin baru mendengar nama Como karena sering muncul di TikTok belakangan ini, klub itu bukan tim ecek-ecek. Mereka pernah bermain di Serie A pada awal 2000-an, sebelum akhirnya bangkrut dan harus memulai dari Serie D, kasta paling bawah sepak bola Italia. Disitulah cerita menarik dimulai. Kelompok pengusaha asal Indonesia, Jarum Group, yang diwakili Mirwan Suharso, mengambil alih klub, kemudian membangunnya pelan-pelan dengan filosofi manajemen modern, pengembangan pemain muda, infrastruktur, stabilitas finansial, visi jangka panjang, bukan proyek setahun 2 tahun. Hasilnya, Como kembali ke Serie B dan kemudian berhasil promosi ke Serie A. Itu bukan mujizat, tapi buah perencanaan matang dan manajemen profesional. Mirwan tidak tampil sambil orasi, tidak muncul tiap hari di jumpa pers, tidak pasang baliho. Dia bekerja diam-diam, rapi dan terukur. Dalam sepak bola modern, kadang yang paling banyak bekerja justru bukan yang paling banyak bicara. Kontras di tanah air, ketika keputusan besar jadi sorotan besar. Di Indonesia, perjalanan federasi beberapa tahun terakhir memang penuh dinamika. Tidak semuanya buruk, perlu diakui pembangunan training center di IKN, kesuksesan event internasional, dan diplomasi Erick Thohir di level global memang berdampak positif. Namun, momen paling panas tiba ketika PSSI berpisah dengan Shin Tae-yong, pelatih yang sukses mengangkat timnas ke level kompetitif Asia Tenggara dan mulai mengguncang Asia. Keputusan menggantinya dengan Patrick Kluivert, legenda sepak bola, tapi belum memiliki rekam jejak kuat sebagai pelatih, menjadi sorotan besar. Banyak fans menilai timing dan strateginya terlalu berisiko. Ketika hasil tidak sesuai harapan dan Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, kritik pun bermunculan. Bukan hanya soal kalah, tapi soal arah pembangunan yang dinilai berubah mendadak. Apakah Erick Thohir salah total? Tidak sesederhana itu. Keputusan besar dalam sepak bola selalu punya risiko. Namun, publik merasa kecewa, dan kritik lahir dari rasa cinta, bukan sekedar nyinyir medsos. Lalu, muncullah nama Mirwan sebagai alternatif ideal versi fans, bukan karena viral, tapi karena rekam jejaknya benar-benar terbukti dalam pembangunan klub modern. Gaya kepemimpinan, dua dunia yang berbeda. Mari kita bandingkan secara objektif. Tabel, aspek, Erick Thohir, Mirwan Suharso. Latar belakang, pengusaha, politikus, pemimpin BUMN, teknokrat olahraga, manajemen sepak bola. Proyek nyata, TCIKN, event FIFA, naturalisasi, transformasi Como FC dari dasar ke elit.
Gaya, public figure, diplomasi tinggi, tenang, fokus pengembangan sistem, kritik publik, keputusan pelatih, arah pembangunan timnas, kurang tampil ke publik, belum diuji di federasi. Keduanya punya kelebihan. Erik, piawai di panggung internasional, lobby, dan manajemen makro. Mirwan, kuat dalam pembinaan, akademi, dan kultur sepak bola modern. Namun, dalam konteks visi jangka panjang sepak bola nasional, publik mulai bertanya, kenapa tidak coba figur yang lebih sepenuhnya sepak bola, bukan campuran politik bisnis olahraga? Mirwan terlihat seperti orang sepak bola yang kebetulan punya akses bisnis, bukan sebaliknya. Kenapa banyak fans mulai melirik Mirwan? Alasan fans sederhana. Dia membangun tim, bukan membesarkan nama. Proyeknya terukur, bukan proyek mercusuar. Tahu cara memoles pemain muda. Tidak alergi sama sistem akademi. Familiar dengan standar Eropa yang disiplin dan konsisten. Tidak terseret kepentingan politik lokal. Tidak mengambil keputusan impulsif. Pendek kata, ia seperti pelatih yang mau melatih dari lapangan, bukan dari ruang VIP. Di era ketika sepak bola butuh pondasi, bukan sekedar panggung, figur seperti ini terlihat ideal. Namun, bisakah Mirwan menghadapi dunia sepak bola Indonesia? Mari jujur, mengelola klub di Italia tidak sama dengan mengelola sepak bola satu negara. Italia keras? Ya. Indonesia lebih keras. Di sini ada budaya supporter emosional, tekanan politik, ekosistem liga yang belum matang, drama naturalisasi, konflik klub versus federasi, debat tak berujung di Twitter yang pasti lebih ganas dari Liga Kasta 3 Italia. Namun justru itu kesempatan. Indonesia butuh figur berani yang mau bangun sistem, bukan sekedar meredam suara. Dan kalau Mirwan bisa bangkitkan klub dari Serie D sampai Serie A, logikanya ia punya fondasi kepemimpinan kuat. Namun, apakah Mirwan lebih layak? Melihat dinamika hari ini, ada 3 poin besar. Mirwan terbukti sukses membangun klub modern dari nol. Publik ingin PSSI lebih teknis, lebih sepak bola, lebih fokus akademi. Keputusan soal pelatih timnas memicu keinginan perubahan visi. Apakah Erick Thohir gagal total? Tidak, ada pencapaian, ada kekurangan. Apakah Mirwan pasti sukses jika memimpin PSSI? Juga belum tentu. Tapi publik pantas berharap dan berdiskusi soal opsi pemimpin yang benar-benar fokus sepak bola dari akar sampai pucuk. Sepak bola Indonesia sedang berada di persimpangan. Jika ingin masa depan berbeda, mungkin saatnya memberi ruang pada pendekatan berbeda. Bukan sekedar nama besar, tapi konsistensi pembangunan dan hasil nyata.